Kami banggakan Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan bersama-sama karena kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di SDN 1 Makmur Jaya tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa bila kita sanjung agungkan keharibaan baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, zaman ketidaktahuan menuju zaman yang terang benderang dan zaman yang serba canggih seperti sekarang ini. Selanjutnya perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas PGP. 3. Doa. 4. Laporan program guru penggerak. 5. Sambutan-sambutan. 6. Pembukaan lokakarya orientasi program pendidikan guru penggerak. Dan 7. Penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafaz basmalah tersebut acara kita dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Mars PGP. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Ika Widiawati. Kepada Ibu Ika Widiawati disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Mars PGP. Dari ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak pengamat para murid, kreatif rancang pembelajaran, menggapai kompetensi tingkat dan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita mencari kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
di rancang pembelajaran terkait potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hadirin dimohon duduk kembali, dan kepada Ibu Ika Widiawati kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita heningkan diri sejenak, kita husukkan pikiran kita tengadahkan kedua tangan kita dalam mengaminkan doa yang akan diimami oleh Bapak Izul Firdaus. Kepada Bapak Izul Firdaus disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu semua kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selanjutnya untuk yang beragama Muslim, izinkan saya untuk mengimami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Allahumma alhimna rusydana wa a'idna min syarri anfusana. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami pembelajar sepanjang hayat yang memegang amanah pendidikan sehingga bisa menjalankan yang insya Allah 6 bulan ke depan pendidikan sebagai calon guru penggerak dengan penuh semangat, penuh tanggung jawab, menyelesaikan semua tugas tepat waktu, datang ke acara loka dan pendampingan individu tepat waktu, pulang tepat waktu. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah pendidikan kami saat ini sebagai pendidikan yang barokah untuk peserta didik demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi doa yang telah diimami Bapak Izul Firdaus dan diamini oleh kita semua. Semoga dapat terijabah sesuai dengan keinginan kita semua. Amin. Acara berikutnya, laporan program guru penggerak oleh BGP Provinsi Lampung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Lilis Setiarini Eskom MTI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Asofat Kabir dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, yang terhormat Ibu Yohana Sri Wahyuni Widiatmiasih, kali ini saya nggak salah, alhamdulillah, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, dan yang terhormat para tamu undangan, pengajar praktik, dan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saat ini selaku pendamping dari Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10,
Dan selamat datang dan selamat bertugas Bapak Ibu pengajar praktek untuk mendampingi CGP-nya masing-masing. Di sini mohon izin kami melaporkan berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan perihal penetapan peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 pada tanggal 8 Maret 2024, menindaklanjuti proses rekrutmen calon peserta pendidikan guru angkatan 10 yang telah selesai dan telah diumumkan. Maka perlu kami sampaikan bahwa jumlah calon guru penggerak reguler yang siap menjalankan pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini berjumlah 25.484 peserta. Ini berasal dari angkatan 5 hingga angkatan 10. Kemudian untuk yang rekognisi sebanyak 869 peserta dan ada CGP dari DASUS atau daerah khusus sebanyak 532 peserta. Jadi total keseluruhan yang jalan di angkatan ini adalah 26.885 peserta. Dan untuk di Provinsi Lampung, peserta reguler ada 937 peserta, untuk rekognisinya 50 peserta. Dan di Tulang Bawang sendiri, di sini untuk calon guru penggeraknya ada 54 peserta, dan dari plotting 54 peserta tersebut kami plot untuk yang bertugas menjadi pengajar praktek adalah 9 orang. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pagi ini, terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami dari BGP Provinsi Lampung mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kami juga memohon untuk dukungan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk para calon guru penggerak yang akan memasuki masa-masa pendidikan 6 bulan ke depan. Dan juga peran aktif, mohon nitip juga peran aktif rekan sejawat di sekolah CGP juga mohon keaktifannya dalam setiap aktivitas CGP. Sebagai contoh pada sesi diskusi saat review visi misi dan praktek pembelajaran. Kemudian untuk calon guru penggerak yang bertugas atau yang memasuki pendidikan angkatan 10, dimohon untuk segala aktivitasnya di dalam sekolah, lingkungan sekolah tidak mengganggu proses belajar mengajar. Ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah bahwa tidak diperkenankan untuk mengganggu proses belajar mengajar. Kita sampaikan selamat kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang terpilih untuk mengikuti pendidikan angkatan 10 ini, karena kita memang tidak semuanya yang masuk seleksi tahap seleksi CGP angkatan 10 itu kami tugaskan di angkatan 10 ini karena masih banyak sekali yang parkir gitu ya. Nanti insya Allah semua peserta yang belum mengikuti pendidikan akan diselesaikan di angkatan 11 dan 12. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu CGP angkatan 10. Dan untuk Bapak Ibu pengajar praktik, mungkin ini juga sebagian sudah tidak asing lagi, kita sudah beberapa kali bertemu. Selamat bertugas kembali, mohon untuk CGP-nya didampingi dan dimotivasi ya. Karena ini awal-awal ini masih seru, nanti di tengah-tengah biasanya grafiknya akan sedikit menurun. Nah itu peran Bapak Ibu pengajar praktik dan fasilitator gitu. Kemudian selanjutnya mungkin mohon untuk berkenan Ibu Yohana membuka kegiatan untuk Loka Karya Perdana hari ini. Nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan bisa mengikuti sesi di kelas CGP-nya masing-masing. Jika berkenan monggo. Kemudian untuk Bapak Ibu tamu undangan nanti menyesuaikan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan
di mana sambutan pertama sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang yang akan disampaikan oleh Kabid GTK Ibu Yohana Sri Widiat Miasih MPD. Kepada Ibu Yohana Sri Widiat Miasih disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Orin beserta tim dari Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung, kemudian pengawas Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang diwakili Pak Asofat dari Cabdin Wilayah 7, Bapak Ibu PP yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir mendampingi atau guru senior yang mendampingi CGP masing-masing satuan pendidikan jenjang Dikmen maupun jenjang Dikdas, Bapak Ibu guru calon peserta program pendidikan guru penggerak Kabupaten Tulang Bawang angkatan 10 yang saya banggakan. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Saya sangat bangga ini Mbak Orin untuk Kabupaten Tulang Bawang ini, walaupun tidak sebanyak kabupaten kota lain, jumlah guru yang lulus untuk guru penggerak, program guru penggerak ternyata terjadi peningkatan dari angkatan per angkatan, dan ini sangat membanggakan. Artinya saya ingat pada awal itu kami susah payah mendorong guru-guru ikut seleksi. Banyak sekali yang daftar, ratusan. Pertama itu bangga bener tuh ya, sampai 300 lebih Mbak Orin yang ikut daftar. Ternyata hanya karena kami marahin kepala sekolah marahin guru, sehingga yang penting daftar. Selanjutnya nggak ada yang ke tahap berikutnya. Bukan lulus Pak, ngirim aja enggak. Males. Tapi ternyata teman-teman ini perlu motivasi itu real, contoh real, bukti nyata. Maka ketika kemudian angkatan kelima lulus semua dengan nilai amat baik, kemudian mulai mempengaruhi teman-temannya, baru mulai terjadi perubahan sedikit. Di angkatan 8 itu hanya 18 orang. Angkatan 8. Tapi angkatan berikutnya melonjak luar biasa. Mungkin pembatasan kuota ya, sisa ya, yang 18 sisa dari angkatan 7, jadi dilaksanakan. Demikian juga dengan angkatan 10. Kemarin itu BGP itu nggak mau ketiban apa ya, tumbak cucuan kalau orang Jawa apa ya, disalahkan, sehingga pemilih yang lulus itu sekian, kemudian kuotanya itu hanya 54. Jadi diundanglah Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi, ini anak-anak kalian, silahkan kalian pilih, seleksi sendiri mana yang akan diutamakan di angkatan 10, mana yang parkir. Kalau dulu-dulu kan yang milih mereka. Nah sekarang ini kami suruh tanggung jawab. Makanya kamilah memilih tanpa, ya semuanya anak, disayang semua. Jadi tutup mata, conteng-conteng aja, tanpa memikirkan apa-apa. Jadi artinya teman-teman yang hadir di tempat ini patut bersyukur, tapi jangan merasa lebih dari teman-teman yang parkir, karena nggak ada bedanya. Tidak ada perbedaan, hanya kesempatan mungkin yang diberikan oleh Tuhan, rezekinya ada pada teman-teman di sini. Karena itu patut bersyukur dengan mengikuti pendidikan dengan baik. Untuk ini Mbak Orin, terus terang kami keras kepada kepala sekolah, karena biasanya kepala sekolah itu nggak mau hadir, kemudian memerintahkan guru yang lain untuk hadir gitu.
Kalau di Gdas ya, di tempat kami. Kalau di Kmen saya nggak tahu. Kemudian ketika PI banyak sekali masukan ke kami karena gurunya nggak paham. Kepala sekolahnya maksud saya nggak paham program ini. Sehingga ketika PI banyak terjadi masalah, ada pengaduan luar biasa. Ngadunya bukan ke PIC, ngadunya ke tempat lain. Yang orang nggak ngerti sejatinya program ini seperti apa. Sehingga sering saya dipanggil kepala dinas, dipanggil pimpinan gitu. Terkait dengan program ini yang tidak dipahami gitu. Jadi saya ini keras kemarin yang pokoknya wajib hadir karena namanya sudah ada di BGP. Yang tidak hadir harus izin resmi. Jadi beberapa kepala sekolah yang tidak hadir menghubungi saya izin resmi Mbak Oren ya. Sehingga mudah-mudahan untuk angkatan 10 tidak ada kendala lagi karena semua kepala sekolah atau semua pendamping di sini hadir. Tugas pokok dan fungsi seperti yang disampaikan oleh Ibu Oren tadi. Ya. Apa tugasnya sebagai kepala sekolah dan rekan sejawat? Membantu CGP dalam pelaksanaan program pendidikannya. Tetapi CGP juga harus berkolaborasi seperti tadi, membangun kerjasama dengan di sekolahnya, dengan guru senior, dengan guru junior, dengan semua stakeholders yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ini bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Bukan perkara yang mudah, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Jadi siap ya, CGP, para CGP, ada fakta integritas yang nanti ditagih. Karena waktu nulis itu tanda tangan itu kan nggak sendirian ya. Tanda tangan sendiri apa nggak sendiri? Sendiri. Hai, ada Tuhan yang lihat. Ya kan, apalagi di bulan puasa ini. Ada Tuhan, ada malaikat yang lihat. Jadi kalau bohong nggak benar tuh ditagih loh fakta integritasnya. Jadi harus sesuai dengan fakta integritas yang sudah disampaikan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada para PP pinjaman ya. Karena kekurangan kami minta bantuan para PP dari Kabupaten Tulangbong Barat. Mana yang? Oh ya, 3 ya. Terima kasih banyak untuk kesediaannya membantu pelaksanaan program ini. Kalau nggak cukup, PP-nya nggak ada yang bersedia membantu, kita kurangi lagi jumlahnya. Iya ya, karena PP kita yang 3 harusnya di angkatan 8 bisa bertugas di sini, ternyata lolos di seleksi fasilitator, sehingga tidak bisa ditugaskan pada program PGP angkatan 10. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita udah pasti banyak baca ya. Saya nggak akan bicara lagi apa tujuannya program guru penggerak. Saya cuma nagih aja. Jadi nanti kemarin saya buktikan dulu ke Mbak Orin, saya lihat dulu fakta integritasnya. Jadi apabila memang Bapak Ibu nanti syaratnya cukup, tiba-tiba nggak diusulkan jadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, apabila sudah memenuhi persyaratan harus siap. Karena lihat pernyataan sebagai ASN-nya adalah siap ditempatkan dimanapun juga. Karena sekarang sudah aplikasi, kemarin saya rapat webinar, ternyata sudah aplikasi pengawas sekolah nih Mbak Orin, kita kurang 54 orang pengawas satuan pendidikan jenjang SD dan SMP. Dari pengawas muda sampai pengawas utama Pak, itu sudah terinci Pak, setiap kabupaten kota. Jadi kepada Bapak pengawas memang harus mulai mengkandidatkan gitu mantan guru penggerak lulusan guru penggerak untuk menjadi pengawas.
Bahkan rapat kemarin, tapi untuk tulang bawang belum buka ya, akan dibuka jalur P3K ke pengawas langsung. Jadi bisa langsung pengawas. Kalau tadinya kan harus menjadi guru, harus menjadi kepala sekolah 8 tahun ya Pak ya. Sekarang tidak, ada Kemdikbud itu menyarankan dibuka P3K langsung pengawas. Mantap. Ya, karena kebutuhannya memang mendesak. Tetapi kalau tulang bawang, kepala sekolah aja belum cukup, gimana mau mikir pengawas? Nah, jadi dicukup-cukupkan dulu pengawas sampai bungkuk gitu. Karena pengawasnya lebih sekolah yang harus diawasi lebih banyak. Kalau sekarang bukan pengawas, pendamping ya Pak. Pendamping satuan pendidikan Bapak Ibu. Pengawas itu pendamping satuan pendidikan, sehingga Bapak Ibu guru berkonsultasi dengan pengawas. Kepala sekolah berkonsultasi dengan pengawas untuk setiap permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikan kepala sekolahnya diselentik, pengawasnya ikut diselentik. Jadi sekarang merupakan satu paket peran pengawas. Ini semua untuk yang kebaikan. Ada beberapa, saya lihat TikTok nih, TikTok curhatan para guru yang kalau kata saya tidak jelas. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal tugas dan kewajiban guru, guru dulu itu yang mendidik kita banyak-banyak, itu tugas administrasinya juga luar biasa. Apalagi saat kurikulum 75. Kalau yang PGSD mungkin tahu ya, beban kurikulum 1975 karena dipelajari di PGSD, UT. Itu kurikulum per tahun, yang kurikulum di Indonesia itu dipelajari satu demi satu. Semuanya mengerjakan administrasi. Jangan berkedok beratnya administrasi, pura-pura jadi guru baik yang ngajar di kelas dengan hebat. Ya, justru SKP kan dulu semua harusnya bikin. Ya tidak? Tapi bikin enggak? Jadi Bapak Ibu, banyak teman-teman guru yang juga bisa mengajar dengan baik di sekolah dengan beban-beban pekerjaan itu. Oleh sekarang sistem itu membuat kita lebih lurus lagi bekerja. Jadi saya nggak mau dengar nanti guru penggerak yang begini ngadu kemana. Karena terbebani dengan PMM, terbebani dengan masa guru penggerak demikian. Dan guru penggerak adalah katalisator. Kalau katalisator itu nyenggol langsung kena setrum temennya. Ya kan, kalau guru IPA, ada guru IPA. Katalisator itu kalau kesenggol nyetrum toh, membuat ada percikannya. Saya harap guru penggerak ini nanti kalau bersenggolan dengan teman di satuan pendidikannya, nyetrum, membawa pengaruh baik, bukan pengaruh jelek ya, pengaruh baik. Jadi kepala-kepala sekolah gunakan ini teman-teman ini, ya. Jangan tidak didukung, malah membantu pekerjaan Bapak Ibu kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan. Karena itu saya harapkan kolaborasi dan kerjasama dari kita semua, dari guru penggerak, dari calon guru penggerak, dari kepala sekolah, teman sejawat, kami PIC di Kabupaten Tulang Bawang dengan Balai Guru Penggerak, PP, fasilitator, semuanya bergerak bersama untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu. Saya garis bawahi, jangan banyak tuntutan. Ya, jangan banyak tuntutan yang nggak perlu gitu. Apa ya? Kemarin saya edarkan kuesioner kepuasan pelaksanaan kegiatan Pak Orin. Itu banyak temen itu ngisi, lain kali kegiatannya dilakukan di ruang ber-AC. Nah, kalau ruang ber-AC itu mempengaruhi kinerja enggak sih? Buktinya di tempat saya itu ruangannya ber-AC kerja itu. Tapi dari belum ber-AC dengan sudah ber-AC kok sama aja.
Tidak terjadi, malah banyak ngantuknya. Terus Bu, kalau itu kayaknya perlu kasih TV, karena ruangan lain ada TV. Nanti malah surat harusnya selesai 2 jam jadi 5 jam karena ada berita artis atau sinetron atau film. Jadi saya rasa nggak terlalu signifikan lah. Yang penting audio lengkap, OHP lengkap, sarana belajarnya yang lengkap, bukan sarana nyamannya. Cukuplah kipas angin begini, ini udah alhamdulillah. Untuk mencari tempat yang dapat mengakomodir kegiatan ini pada level kabupaten kota aja sulit. Sekolah yang punya ruangan tertentu nggak dipakai belajar, bisa untuk berkegiatan, nggak semua sekolah punya. Apalagi mau, terutama nih dari sampai sekarang udah berapa? 5, 7, udah angkatan 10, Dikmek belum bergerak, katanya next time, tahun depan Bu, tahun depan. Sampai sekarang SMA SMK belum ada yang mau untuk jadi tempat pendidikan guru penggerak Mbak Orin. Artinya kita bersyukur dengan kondisi yang ada, maksimalkan untuk kesuksesan Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu untuk Bapak dan Ibu ya. Kemudian sekalian saya bahas, jangan bilang nuntut konsumsinya kan bulan puasa, diuangkan saja. Ya mentahnya aja Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Kegiatan tahun ini dirancangnya tahun kemarin. Nomor rekeningnya udah jelas, konsumsi di input di aplikasi keuangan negara. Jadi nggak bisa tiba-tiba berubah diuangkan ya Mbak Orin ya. Jadi mohon maaf teman-teman, untuk konsumsi tetap dalam bentuk konsumsi yang dapat dinikmati sesudah buka puasa ya, mohon maaf. Nah, itu saja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi jangan yang aneh-aneh gitu, mikir aja untuk sukses. Karena 6 bulan bukan waktu yang sedikit, banyak yang akan terjadi di hadapan Bapak Ibu sekalian. Silahkan dikelola, di manajemen waktunya, manajemen dirinya, pribadi, individu, manajemen keluarganya, agar bisa mendukung untuk kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan seizin Bapak Kadis, Bapak Pengawas, Kepala BGP, mari kita bersama membuka Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang dengan bersama-sama membaca basmalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yohana Sriwidiatmiasi MPD. Sambutan kedua, sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Wilayah 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Asofat Kabir SPSI MPD. Kepada Bapak Asofat Kabir disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Ibu Yohana beserta jajaran, yang saya hormati Ibu Orin BGP beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10, yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan kepala sekolah pendamping yang telah hadir, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas Dikdas dan Dikmen, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi puasa semua. Insya Allah puasa semua ya. Yang semoga kita diberi kekuatan lah untuk menyelesaikan sampai selesai ini.
kembali bahasa syukur tadi, ya kata Bu Yohana tadi lah, untuk CGP itu yang sudah diterima ya Bu ya, bersyukur. Cara bersyukur itu tadi belajar dengan sungguh-sungguh ya Bu ya. Emang nggak sungguh-sungguh bisa nggak lulus ya Bu ya? Iya tuh. Iya makanya santai tapi pasti ya nggak. Kemudian salawat serta salam bisa anjurkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebenarnya ini Bu Yohan ini udah ngejabarin semua sih sebenarnya terkait tujuannya. Tujuan lokal karya orientasi ini sebenarnya kan CGP mengenal ekosistem belajar di program guru penggerak. CGP memahami program pendidikan guru penggerak dari alurnya, peran tim pendukung, kompetensi lulusan. Kemudian CGP juga mengidentifikasi posisi diri pada kompetensi guru penggerak. Kemudian CGP dapat membuat rencana pengembangan kompetensi diri guru penggerak. Berikut dukungan yang diperlukan dan tantangan yang mungkin terjadi. Kemudian CGP memahami pentingnya membuat portofolio, tahapan dan contoh portofolio sebagai bagian dari pengembangan kompetensi. Ini adalah tujuan-tujuan loka orientasi ini. Sebenarnya Bu Yoho udah jelas sih sebenarnya. Jadi saya agak nyenggol-nyenggol dikit aja, mengulang-ulang kata Bu Yoho aja gitu. Kemudian program pendidikan guru penggerak merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, loka karya, konferensi dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon guru penggerak. Sekali lagi selama 6 bulan. Kemudian selama pelaksanaan program, guru tetap menjalankan tugas mengajar sebagai guru. Ini konteks di sini nih kadang agak gesekan sama kepala sekolah ini karena nggak lupa jadi gurunya, ya Bu ya. Iya lupa dia statusnya guru jadi sibuk. Tapi ya mudah-mudahan kepala sekolah sekarang kan udah angkatan 10 ya, udah agak tenang lah ya. Kalau masih pertama angkatan 56 itu agak ngeras semua itu pas sekolah, kesel sama PP-nya, sama GP-nya, sempet kesel tuh, ngedumel. Kalau sekarang udah agak tenang lah. Kemudian guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang berpusat pada murid tadi kan di lagu tadi ada tuh, kita ini murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Endingnya di profil Pancasila. Kemudian guru penggerak diharapkan menjadi pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul Indonesia. Peran guru penggerak itu sebenarnya nih ya, menggerakkan komunitas belajar. Makanya tadi kata Bu Jo itu nanti CGP itu saling apa ya, kontribusi segala macam itu harus dikuasai. Nggak cuma ke murid, ke sekitar, keluar sekolah itu harus tanggap tangkas setengah dewa lah. Tugas gurunya ini kan tugas CGP ini agak setengah dewa lah, agak melebihi. Ya karena tugas wali Allah itu kalau balik lagi kita. Jadi ada tingkatan wali atau kekasih Allah ya kan. Dia ditugaskan sama Allah itu untuk membantu orang lain. Ya nggak mulia nggak jadi guru ini. Itu di makom waliullah itu kan dia dikasih tugas, dikasih amanat jadi waliullah itu. Nah ini wali murid. Sama lah, guru itu kan untuk dapat amanah itu kan. Makanya ada 4 sifat Rasul termasuk ada sidik amanah kan, ada amanahnya. Jadi kalau saya ini kalau dia ngomongin hakikat nanti agak ceramah nanti. Jadi maksud saya itu budi kayak balik lagi, guru itu kedasian lah, kekasih bisa raih jadi wali Allah, kekasih Allah bisa kok jadi guru.
Jadi wali Allah itu kan dari kitab itu ada 124.000. Di 124.000 dikecilkan lagi jadi 131 yang perang Badar itu. Diturunkan lagi 25 sesuai jumlah nabi. Diturunkan lagi 5. Satu wali kutubul gaus, satu wali kutubul gaus, 4 wali kutub. Ibarat Rasul 1, 4 sahabat. Artinya banyak itu wali itu. Yang utama oke lah 5. Turun lagi ke 25. Turunnya ibarat 300. Dan sisanya masih ribuan. Masa iya seorang guru nggak bisa jadi kasih Allah dengan tugas amanahnya? Atau dengan wali-wali Allah dengan sifat-sifat kenabiannya? Ya enggak? Udah saya di sekolah itu menurut saya juga untuk beribadah. Saya ini kalau ketemu wali murid ya, ketemu murid saya tuh bawel. Sekolah sama masjid itu sama. Di sana ada amal jariahnya. Sama, tapi ya itu tadi ya, ribut terus kita ini kadang sama wali murid kan. Oke lanjut ya, ngomong apa saya udah lupa saya kan. Kemudian peran guru penggerak itu menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain. Menjadi pengajar bagi rekan guru lain terkait pengembangan pelajar di sekolah. Kemudian mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan 5, mungkin menjadi pemimpin pembelajaran mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Mungkin singkat saja karena Bu Yo sudah menjelaskan, memaparkan kan sudah jelas banget tadi. Terakhir saya mengucapkan selamat untuk calon guru penggerak angkatan 10, selamat untuk menerima pembekalan selama 6 bulan. Selamat untuk CGP. Semoga bisa membuat perubahan agar pendidikan kita lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Asofat Kabir. Acara berikutnya pengalungan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan PP calon guru penggerak oleh BKB, Dikdas dan Dikmen. Penyerahan yang pertama yaitu PP yang akan diserahkan oleh Bu Lilis Setiarini Eskom FTI. Selanjutnya oleh Ibu Yohana Sri Widiatmiasi FPD. Dan kepada Bapak Sobat Kabir dipersilakan untuk menyerahkan simbolis. Sini Pak. 1, 2, 3. Saya mau videoin. Semangat. Mas Ivan. Semangat. 1, 2, 3. Gaya udah manis. Bebas sekarang ya. 1, 2, 3. Sudah. Baik, beri aplaus. Dan bagi yang sudah mendapatkan name tag dipersilakan untuk menggunakan masing-masing ya. Namun yang belum nanti setelah acara akan kami bagikan. Baik, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah.
Demikian tadi acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan baik dalam berbicara maupun bertingkah laku, harap dimaklumi karena saya hanya manusia biasa yang tentunya tidak luput dari salah dan lupa. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika tadi saya buka dengan pantun, maka ini akan saya tutup dengan pantun. Jangan lupa cakepnya Bapak Ibu. Memetik bunga mawar di taman. Taman berada di Kalimantan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Saya pilihan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.